Jen, gue ada yang pengen gue ceritain sama lo nih. Apa? Sumpah? Jadi gue waktu ujian tuh kan ada yang matkulnya semalam tuh kayak gue belajar kan. Iya. Semalam itu ketiduran. Kenapa lu bisa ketiduran? Karena alarm gue nggak nyala, pinternya gue ada di situ. Terus besoknya matkul apa tuh? Matkul paling susah menurut gue alias Foundation of Artificial Intelligence tuh gue, ya Allah, doain gue semoga nilai gue bagus. Ya, please, semoga bagus. Iya. Tapi itu sebelum lu tidur tuh lu udah belajar atau belum? Udah setengah bab kan, cuman kayak nggak selesai, nggak tuntas, makanya gue kayak ya Allah gimana nih please gitu. Ketiduran. Iya, karena- tiduran. Tapi semoga aja aman. Kayak lo ngomong ketiduran ini kayak kesannya gue tukang tidur nih jadi. Enggak, kan lupa. Nggak apa-apa. Tapi sumpah, gue juga punya cerita. Tapi tunggu dulu, kalau lo punya cerita, kita ceritain bareng-bareng ke teman-teman Spark Viewers di episode Cibin kali ini. Halo Smart Viewers, welcome back to Cibin episode kedua bersama gue Nadif Bayu dan partner gue. Gue Jenny Angelia yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Oke teman-teman Smart Viewers, welcome back to Cibin cerita harian Binusian, yaitu tempat paling kece nggak sih Jen? Iya, spektakuler. Spektakuler buat nyeritain cerita-cerita es mahasiswa Binus University. Benar. Tadi kan gue potong nih cerita lo, jadi sorry banget ya gue potong. Cuma Iya. tolong lanjutin dong cerita lo. Jadi ceritanya gini nih. Kan waktu pertama kali gue ngalamin UAS di semester 1, itu gue kaget karena itu pakai bahasa Inggris. Kalau boleh tahu matkul yang pakai bahasa Inggris apa tuh? Karena kayaknya di kita kan satu departemen nih Iya. kayak communication, yang pakai bahasa Inggris tuh yang mana sih? Interpersonal communication. Oke, gue inget tuh matkul ya, oke, interpersonal communication. Terus cerita lo gimana? Terus gue tuh kayak di tengah-tengah pas gue ngerjain ujian, gue tuh kayak bingung mau ngisi apa. Ada satu kata yang gue lupa, Div. Kalau boleh tahu emang kata yang lo lupa tuh apa nih, Jen? Gereja. Gereja. Terus lo nulis di situ pakai apa? Bahasa apa tuh? Akhirnya gue tuh nulisnya kayak bingung kan mau nulis apa. Akhirnya gue nulis the gereja. The gereja, oke. Jadi dosen lo ada protes nggak kalau misalnya nih paragraf lo tuh kecampur-campur bahasanya? Untung aja dosen gue kayak baik ya, nggak protes, cuma kayak mungkin takut di PC kali. Takut di PC ya, makanya gue kayak Jenny ini kenapa ya kok bahasa Inggrisnya campur gitu? Biasa jaksel. Oh oke, jadi campur jadi jaksel banget ya, Iya. kayak kece parah. Udah terbiasa nyampur-nyampur bahasa gue. Mungkin ini motivasi ya, mungkin gue di next UAS juga nulis bahasa jaksel gitu. Oh, Jangan, mending kayak bahasa Inggris semua aja. ya jangan ditiru ya teman-teman Smart Viewers, karena takutnya mempengaruhi nilai kalian waktu final exam. Benar, bisa aja dosen kita nggak sama, jadi nilainya juga nggak sama. Iya, nah oke Jen, tadi kan gue udah cerita nih kalau kayak gue ada satu matkul yang gue ragu nih kan nilainya belum keluar nih, dan juga lu cerita ada pernah kejadian bahasa Inggris lu lupa gitu, bahasa Inggrisnya gereja apa. Tapi kenapa sih kita bahas ujian nih? Kenapa sih gue kayak udah nggak mau bahas ujian, gue udah nggak mau gue hempas aja gitu. Karena menurut gue tuh kayak masih nempel di memori kita. Lu pengen ujian terus? Enggak, Oh. karena kan kemarin nih baru banget, jadi kayak masih nempel gitu di otak gue. Kirain gue lu kayak aduh pengen ujian mulu gitu. Tadi karena masih nempel kita ceritain cerita tadi menurut lu apa yang spektakuler ke teman-teman Binusian dan teman-teman Smart Viewers. Oke, jadi karena kita lagi bahas-bahas cerita spektakuler tentang ujian, ngomong-ngomong, lu ngerasa gak sih semester 2 ini kayak jauh lebih sibuk, atau mungkin lu jadi kayak aduh, dan denger-denger rumah lu juga jauh kan? Iya, sibuk karena kita organisasi, terus rumah gue jauh, jadi kayak energi gue tuh udah habis di kampus gitu buat di kampus. Jadi kayak kalau udah nyampe rumah diam atau tidur, kayak diajak ngomong mama kayak masih lu jawab kan, tapi Dijawab, tapi kayak kalau di rumah tuh gue cuma numpang makan sama numpang tidur. jadi 90% di kampus gitu. Iya, terus sisanya di rumah juga cuma di kamar. Oke, nih ada dari orang pertama nih cerita, kapan ya bisa tidur normal gitu katanya. Sender tidur jam 4 mulu semenjak semester 2. Tapi Sender, mohon maaf nih baru semester 2 ya. Kalau semester udah semester 4, semester 6 kayaknya mungkin nggak tidur sama sekali nggak sih? Iya, bisa nanti coba ya kita tanya lagi kali ya ininya. Yang ngirim ini nih. Nih kan kita juga OTS semester 3 nih. Iya. Mungkin siapa tahu nanti kita gantian jadi Sender, kayak Sender udah semester 3 nih. Kok nggak bisa tidur gitu kan? Coba tetap bisa tidur lah. Iyalah, kalau nggak tidur ya gimana ya, Bos? Gila aja, capek banget gak sih udah organisasi. Terus udah, kita kalau ujian, gimana? Iya kan nggak ada waktu kan, Iya. tapi kita harus pintar-pintar bagi. Nah, kita kan masih ngebahas seputar ujian nih.
gue tiba-tiba kepikiran deh. Lu pernah nggak sih kalau misalnya di ruang ujian tuh lu denger sesuatu selain nafas gitu? Dengar sesuatu, ya nggak yang spesial atau gimana, paling sih suara apa kayak kalkulator jatuh atau gimana gitu doang sih paling. Karena itu lagi ngitung ya, emang. Tergantung ujiannya iya. Oh, Kalau iya. misalnya ujiannya nggak pakai kalkulator ya nggak ada kejatuhan kalkulator. Jadi kan gue punya cerita. Dia bilang di exam kan sunyi banget, saking sunyinya nafas tuh kedengeran. Nafas tuh kedengeran, kayak tadi yang gue bilang. Nah, terus tiba-tiba ada yang batuk sambil kentut. Batuk sambil kentut. Boleh coba lu peragain Jen, gimana batuk sambil kentut? Atau enggak gue yang peragain? Iya, coba. Kayak gitu berarti ya? Iya, tapi di cerita ini dia bilang tuh kentut duluan yang keluar. Oh, jadi kalau gue barusanan bareng berarti ini Iya. yang belakang dulu yang keluar. Jadi kayak makin kedengeran gitu. Makin gede. Tapi ini temennya tuh si yang nyeritain sih. Jadi yang nyeritain itu denger suaranya. Jadi kayak gue ngedengar temen lu. Maksudnya gue ngedengar lu kentut gitu kan? Iya, tapi terus kita baca dulu sampai akhir kali ya. Dia bilang akhirnya nahan ketawa sambil ngerjain ujiannya. Gue kayak gak ketahan kalau apalagi lu yang kentut. Gue takutnya meledak di tengah-tengah kelas kayak udah. Enggak Jen, gak mungkin karena di ruang ujian gak mungkin kita ketawa sekencang itu. Takutnya kayak saking gedenya suara gasnya nih kayak jadi kayak Kalau nggak suara mungkin ada kayak aroma apa gitu kan gue tuh. yang belakangnya Yang belakang kayak panik. Iya, kan nggak mungkin ya di ruang Iya. ujian kayak gitu. Oke Jen, kita bahas kayak kalau stres nih, kalau stres lu pernah kayak ngelakuin sesuatu biar kayak aduh gua nggak jadi stres, tapi stres masalah kampus ya. Kayak ujian, belajar. AOL, organisasi juga boleh. Oh, gua kalau kayak gitu sih solusi gua tidur. Tidur. Gue juga sama, cuman gue ada satu lagi habit yang kayaknya nih agak menghabiskan uang gitu. Apa tuh? Makan. Belanja. Lu pernah nggak kayak kalau kayak ngerjain sesuatu kayak aduh kok pengen check out gitu bawaannya. Kalau gue sih belum pernah ya. Coba dong mau ceritain kenapa sih pengen nge-check out itu? Jadi karena cerita gue nih sama cerita ini yang sekarang nih. Jadi ada cerita nih, halo aku pernah saking burnoutnya gara-gara tugas numpuk. Jadinya aku tuh berujung panic buying sampai jadi kebiasaan. Jadi tugasnya udah nggak numpuk, panic buyingnya tetap numpuk. Oh, jadi kayak aduh keranjang. Aduh kayak, aduh kok belanja gitu kan. Pas stres tinggal kayak aduh check out yang ini. Iya, itu kan kebiasaan yang sebenarnya kayaknya kita harus lebih apa ya, lebih Meminimalisir. minimalisir, bener banget bahasa lu keren amat minimalisir. Sorry, Ya, gue udah kayak orang sengaja. serius amat. Sengaja. Ya, jadi intinya harus diminimalisir ya supaya kayak nggak, ya kan kita udah kuliah udah kayak makan dan lain-lain kalau misalnya boros gitu kan. Ngabisin duit yang banyak gitu ya. Nah, ini kita udah cerita ke tiga ya? 2 nggak sih? Oh ya 3 benar. gue 1. Nah, Lebih banyak lagi nih, masih banyak lagi nih. mau coba. Pengen baca lagi yang kedua. Nah, cerita kedua ini terkait bunyi-bunyi lagi. Stop bunyi-bunyi. Kenapa sih lu bahas-bahas bunyi-bunyi terus kenapa nih? Menurut gue kayak lucu aja sih, unik soalnya beda-beda kan. Bunyi tuh nggak cuma itu doang. Dan juga emang ruang ujian atau suasana ujian kan biasanya identik kayak sunyi, sepi gitu kan. Iya. Nah, langsung aja kali ya. Oke. Nah, cerita ini bilang sampai hari ini tuh dia mual banget kalau denger lagunya Reminder The Weeknd. Reminder The Weeknd. Lagunya kalau lagu dari penyanyi itu biasanya kan yang jedakduk atau Cintamu itu hoax, sayangmu itu hoax. Kini kau terciduk sama cewek saling peluk. jedakduk atau gimana gitu kan yang buat joget. Kok kayak nggak bersangkutan sama ujian juga kan lagu. Iya, kayak kenapa tiba-tiba dia trauma kalau denger lagu itu? Coba kita lihat sampai selesai kali ya. Nah, dia ini karena dulu pernah nyeting lagu ini terus bunyi di tengah-tengah pas dia ujian. Pas dia ujian, dia lupa silent. Itu malunya double menurut gue. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kan biasa kalau
ringtone kan ada yang pakai nada yang bawaan dari settings itu kan. Iya. Nah kalau lagunya bunyinya itu sih menurut gue nggak terlalu malu, tapi karena pakai musik jadi kayak ngapain mau joget di ruang ujian kan nggak mungkin. Jeduk-jeduknya kayak banyak terus Iya, kayak refleks joget. Iya. Gimana? Misal lagi ujian susah kayak joget nggak jadi kan. Iya, nggak fokus malah nulis liriknya malah. Iya, aduh. Mungkin nih kayak teman-teman smart viewers juga mungkin ya referensi sih, cuman kan bisa mungkin kayak pakai apa di silent dulu HP-nya. Sebelum masuk tuh kayak dicek udah di mute bunyinya, di mute. Iya, di mute bener banget Jen. Kalau di Maaf mute, kalau kurang jaksel nih. oh tadi kata lu yang jaksel. Kayak gue lagi meminimalisir juga supaya nggak terlalu Inggris. Oke, keren juga bahasa lu minimalisir ya. Nah Jen, ngomong-ngomong tentang ujian lagi, karena kita emang hari ini bahas ujian ya kan, spesial di episode kali ini. Lu pernah nggak waktu mau ngerjain ujian tuh gugup parah? Gua setiap mau masuk ruangan tuh gue kayak gemeter gitu, tapi gue tahan. Gemeter. Berarti kayak semakin susah matkulnya semakin Kaki gue tuh kalau mau ngelangkah nih. oh diangkat dipegang dulu. Ini tuh gue kayak jangan geter dong. Oke, jadi ngomongin gemeter, pernah nggak lu gemeter sampai kebelet ke belakang gitu melakukan pembuangan, pernah nggak? Kalau kebelet sampai kebelet tuh gue nggak pernah. Pernah. Tapi Ya, kayak deg-degan aja. mau dicoba tapi next semester sampai kebelet sampai ke belakang. Nggak fokus nanti. Iya tapi jangan sampai ya, karena diceritain ini si orang ini itu pernah suatu hari mau ujian kan onsite, terus masuk ruangan udah kebelet melakukan pembuangan atau pembersihan tiba-tiba Jen. Dia udah duduk nih. Udah kayak gini, udah duduk, udah nyiapin kertas dan sebagainya, terus tiba-tiba kok ada rasa gitu kan. Menurut gue tau nggak dia kenapa? Kenapa? Dia udah lihat soal, jadi kayak tambah makin perutnya makin krek. Ya sejujurnya gue kalau tiap ngeliat soal juga, apalagi soal hitung-hitungan juga kayak gitu. Cuman akhirnya si sender ini kayak karena udah kebelet banget nih, akhirnya cuman ngerjain 30 menit Jen. Sumpah menurut gue sih itu kayak cepet banget. Bukan cepet banget, itu flash kilat menurut gue. Iya kali ya, tapi kayak mungkin dia kayak udah inget semua di otak materinya. Dan juga kayak ujian 30 menit kayaknya baru dapet 1 nomor, tapi ya kita doain aja semoga dapat hasil yang terbaik nih ya, si sender ini ya. Kita udah bacain berapa cerita sih Div dari tadi? Udah, gue kan 3, terakhir di gue 3 nih, berarti lu udah 2 kan? 3 tambah 2. 5. Karena gue suka angka genap. 1 lagi kali. Boleh, silahkan. Jadi dia ini pernah banget belajar sambil nangis. Nah kalau lu sendiri pernah nggak sih belajar sambil nangis? Belajar sambil nangis, gue pernah Jen. Tuh lu tebak dong matkulnya apa? Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan juga sih, cuman kayak ada yang lebih bikin gue nangis banget, kayak gak kuat. Apa tuh apa? Gue nggak bisa nebak jujur. Matkul yang baru ada di angkatan kita. Foundation of Artificial Intelligence. AI. Gue tahu kenapa lu nangis. Kenapa? Karena itu kayak di SMA kita belum pernah belajar. Di SMP juga apalagi belum pernah. Dan juga di sini juga kayak banyak istilah-istilah baru yang kayak gue, aduh ini apa sih? Kayak masalah kan kayak kayak gak kenal gitu, gue asing dan gak familiar gitu. Kayak belajar robot-robotan gitu. Iya. Nah, dia ini nangis masalahnya di mana coba? Di tempat umum. Di tempat umum? Iya. Di mana tuh kalau boleh tahu di tempat umumnya? Di kafe. Di kafe. Waduh, kalau gue nggak jujur nggak kebayang Jen kalau nangis di kafe, kayak nggak mas-masnya ngeliatin nggak gitu kayak Kak kenapa gitu, apalagi posisinya sendiri mungkin Gue takutnya kan. disamperin sampai diem ya, diem. Kamu kenapa? Bukan diem, mungkin yang sabar. Kalau diem kayak diem diem kan nggak mungkin. Itu dibekat gitu kan nggak mungkin. Nah, lanjutin kali ya biar tahu nih dia ngapain. Akhirnya dia tuh tetap belajar, tetap ngetik. Tapi kayak tetap ngucur air matanya, nggak berhenti-berhenti. Ya mungkin waktu itu kalau misalnya ada hujan deras itu air mata kakaknya sender itu nggak belajar soalnya. Bener, ini kalau turun terus berarti air mata dia. Tapi gue jadi penasaran tuh kakak itu belajar apa sih kok sampai kayak nggak berhenti-berhenti? Dia nggak bilang sih matkulnya apa. Nggak bilang. Iya, tapi menurut gue di antara 2 itu deh. Apa? Yang tadi gue. Iya, AI kalau nggak hitung-hitungan. Ya udah emang ya kan kita nggak tahu ya kakak itu jurusan apa kan, jadi siapa tahu ada matkul-matkul yang kayak gitu. Tapi akhirnya tuh dia kucuk-kucuk mata, tapi untungnya kafenya sepi. Jadi
ya nggak malu banget lah ya gitu Iya, kan. nggak disamperin orang juga, nggak didiemin. Enggak yang kayak kakak kenapa kak gitu, jangan ya. Mungkin dia pulang kayak udah saking sedihnya dia Udah pulang lah cabut yang aja penting. pulang. Tapi ya berdoa semoga sendernya bisa melewati matkul tersebut dengan nilai sempurna. Iya, Amin. Nangisnya membuahkan hasil. Nangisnya membuahkan hasil, benar banget. Nah Jen, tadi kita udah bacain banyak cerita spektakuler dan kalau dipikir-pikir kayak kok bisa kejadian kayak gini pas UAS ya? Nggak kebayang terus kayak semuanya asik gitu. Kayak kok bisa dikulik-kulik ternyata ceritanya seru-seru gitu pas ujian. Nah, buat teman-teman smart viewers yang pengen juga ceritanya dibacain di next episode Cibin, teman-teman bisa stay tune di link NGL kita di Instagram @binus_tv_club setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Selain itu di X @UKM Binus TV Club, terus juga di TikTok @Binus TV Club. Tapi teman-teman jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe di channel Binus TV Club supaya nggak ketinggalan Cibin episode selanjutnya. Dan juga konten Binus TV Club yang lain gak sih, Jen? Sambil mungkin nemenin makan. Nemenin liburan yang kayaknya seru banget nih sama konten-konten di TikTok maupun YouTube. Iya, di gua punya sesuatu yang spesial nih di Cibin 2. Sesuatu yang spesial. Iya. Ini sampai gue ubah nih posisi duduk gue. Ya, gue juga Gue deh, mau denger gue dong juga. coba. Yang spesial apa yang spesial? Gua punya pantun. Pantun. Langsung nih gue udah gak sabar banget dengernya. Tapi lu bantu jawab cakep. Iya dong pasti, masa gue diemin aja. Oke, langsung ya. Pagi-pagi beli bata, Cakep. pulangnya ketemu si Anya. Siapa Anya? Cukup sekian dari kita. Sampai bertemu di Cibin selanjutnya. Gue Jenny Angelia. Gue Nadif Bayu. Kami pamit undur diri. Bye-bye smart viewers.